Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Destira Natasha Widiastuti. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Kembali lagi bersama saya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang ArsMap lagi, tetapi di sini saya akan fokus pada georeference atau rektifikasi pada peta. Yang pertama, apa pengertian dari georeference atau rektifikasi peta? Jadi, rektifikasi merupakan salah satu cara kita untuk melakukan penyesuaian terhadap data source sumber data yang akan kita gunakan untuk membuat data spasial. Tipe data dari GIS ada dua, yaitu data vektor dan juga data raster. Oleh sebab itu, sebelum membuat data, semisal kita akan membuat data administrasi, kita harus punya sumber datanya terlebih dahulu. Sumber data dapat kita peroleh dengan mendownloadnya di SHP Indonesia seperti yang sudah saya jelaskan di video pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengelola data yang ada. Pertanyaan di sini yaitu bagaimana jika kita memiliki data, tetapi data yang kita miliki bukan data yang seharusnya ada di GIS, yaitu data vektor atau data raster. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengelola data yang ada itu? Misalnya, kita melakukan survei, dan kita memperoleh peta jaringan jalan. Sayangnya, kita hanya diberikan data berupa hard copy atau mungkin scan-nya saja. Tentu kita akan merasa kesusahan jika akan mengelola data itu lebih lanjut, karena kita tidak mengetahui sistem informasi geografis. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi, visualisasi, gambaran geografis pada peta yang akan kita bahas. Dan salah satu peta tersebut harus memiliki koordinat X dan Y. Baik teman-teman, sekarang kita akan mempelajari bagaimana georeference dari peta. Yang pertama, mungkin kita bisa langsung saja membuka ArsMap kita. Kita tunggu hingga ArsMap kita benar-benar terbuka. Sebelum memulai, saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa sebaiknya kita menampilkan toolbar dari georeference. Kita bisa klik di sini, lalu kita memunculkan seperti ini. Centang, maka akan muncul seperti ini. Kita centang lebih mudah. Georeference ini sendiri, fungsinya adalah untuk bagaimana kita melakukan transformasi data source kita ke dalam sistem proyeksi yang sudah ada. Oleh sebab itu, sebaiknya teman-teman siapkan terlebih dahulu contoh peta land use yang ingin teman-teman gunakan. Dengan menggunakan peta ini, kita bisa memperkirakan bagaimana cara kita untuk memperoleh gambaran atau visualisasi dari gambaran yang sesungguhnya ada. Mungkin di sini saya akan memasukkan contoh dari peta yang saya miliki. Data, lalu kita tunggu selama beberapa saat. Dan berikut merupakan contoh peta dalam bentuk JPG yang saya miliki. Pertanyaan saat ini adalah apakah peta berupa data JPG ini bisa dikelola atau bisa diketahui lebih lanjut tentang visualisasinya? Dan jawabannya adalah bisa. Mengapa peta JPG bisa dikelola atau diketahui? Karena di peta ini, walaupun dalam bentuk JPG, tetapi tetap memiliki sistem koordinat X dan juga Y. Yang kedua, di sini terdapat garis yang berupa tick marks di samping agar posisinya dapat lurus atau presisi sehingga tidak melengkung atau sesuai. Sayangnya, ada yang kurang dari peta ini, yaitu bagaimana cara kita dapat mengetahui sistem koordinasi dari peta ini, sedangkan di peta ini tidak diketahui bagaimana sistem koordinasinya. Karena kalau tidak dicantumkan, maka pengelola yang akan mengubah data pasti akan bingung maksud dari
angka-angka yang ada di tiap-tiap koordinat, baik koordinat X maupun koordinat Y. Buat peta, kita harus mencantumkan semua keterangannya agar si pembaca peta lebih mudah untuk mengetahui atau memahami maksud dari peta itu sendiri. Bagaimana cara kita tahu tentang koordinat dari peta kita? Mungkin kita bisa mencarinya di UTM Indonesia. Kita bisa ketik di sini UTM Indonesia. Dan berikut merupakan contoh koordinasi yang ada di Indonesia. Seperti ini. Sebelumnya kita lihat dahulu, peta yang kita miliki itu peta daerah mana. Karena di sini tidak diberikan keterangan, maka kita tidak bisa mengetahui peta itu ada di mana. Tapi kita bisa mengetahuinya dari sumber yang ada pada peta ini. Dari sumber diketahui bahwa peta ini merupakan peta yang bersumber dari Bapeda Kota Semarang. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa peta ini merupakan peta dari Kota Semarang. Kita bisa lihat di sini, lalu kita lihat kira-kira Semarang ada di mana? Ya, Semarang ada di koordinat 49S. Maksud dari 49 ini yaitu gridnya berada di selatan Khatulistiwa dengan grid 49. Setelah kita mengetahui UTM atau koordinat yang harus ada di dalam peta, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu map projection. Mungkin kita cari terlebih dahulu di sini map projection. Apa itu map projection? Jadi map projection itu dibagi menjadi 3, tetapi yang paling sering digunakan yaitu ada 2. Yang paling umum yaitu sistem bangun tabung atau silinder seperti ini. Nanti bentuk map processing yang digunakan akan memberikan pengaruh terhadap proyeksi data yang akan kita gunakan. Oleh sebab itu, sebaiknya kita juga harus mencantumkan map projection apa yang kita gunakan di peta yang kita kelola. Ya, teman-teman, kita bisa buka ArsMap kita lagi. Tunggu sampai ArsMap-nya benar-benar terbuka. Seperti yang sudah saya katakan, sebaiknya teman-teman memunculkan toolbar dari georeferencing ini terlebih dahulu. Selanjutnya, kita klik di layers. Kita masukkan data. Dan berikut merupakan contoh data land use berupa JPG yang saya miliki. Saya masukkan dengan add. Tunggu. Jika ada notif seperti ini, sebaiknya teman-teman tidak perlu takut atau ragu. Karena notifikasi seperti ini memiliki maksud tersendiri, yang artinya data ini tidak memiliki proyeksi dalam bentuk apapun. Ini bisa kita silang aja. Maka peta yang kita inginkan akan muncul seperti ini. Kita akan melanjutkan pembahasan dari table of contents ini. Di sini ada nama file yang kita, kemudian ada RGB. Kita sendiri bisa melihatnya di tool standar. Kalau tidak muncul, kita bisa klik di sini, lalu memunculkan toolbar standar. Seperti ini, kita klik, lalu akan muncul di sini. Kita bisa klik di sembarang tempat, identify. Kita bisa lihat nih penomoran pada salah satu wilayah, yaitu warna merahnya sebesar 255, warna hijaunya sebesar 255, dan warna birunya sebesar 1. Kemudian kita klik di sini. Lalu kita lihat angka yang ada di bawah ini, yang berada di pojok kanan bawah. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu tidak ada referensi walaupun ada X dan Y-nya, maka masukkan referensi terhadap geo atau lokasi dengan menginput nilai.
Saya katakan sebaiknya kita matikan terlebih dahulu auto adjust-nya. Kita klik di georeferencing, auto adjust kita klik sehingga tidak muncul seperti ini. Alasan mengapa auto adjust sebaiknya dimatikan karena agar yang lainnya tidak melenceng. Kalau kita masukkan satu data, maka semua data dikhawatirkan akan memiliki nilai yang sama dengan yang sudah kita masukkan pertama. Kemudian kita klik ini add control point yang berada di georeferencing sebelahnya penamaan. Kita klik add control point. Kita bisa zoom. Kita klik di sini. Kenapa add control point ini? Maksudnya adalah kita memasukkan nilai X dan Y-nya yang akan tertulis di sini koordinat X dan di sini koordinat Y-nya. Add control point akan menjadi point control yang akan menjadi titik pusat utama yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Setelah kita zoom, hingga kelihatan kursornya seperti plus seperti ini, kita harus klik sekali saja. Kita bisa klik kiri, lalu klik kanan, sehingga akan muncul input X dan Y seperti ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa maksud dari plus dan juga satu itu. Plus satu berwarna hijau itu artinya merupakan kontrol pertama, di mana angka 1 itu sebagai kontrol utama atau pertama, dan Y untuk memasukkan koordinat. Di sini kita ketahui bahwa koordinat X-nya yaitu 44, nilai ini, yang saya tunjuk dengan kursor, 44, 0, 0, 0, 0-nya 4 kali. Untuk Y-nya sendiri yaitu 9, 2, 1, 2, 0, 0, 0. Klik View Link Tabel di toolbar georeferencing. Nah, di sini akan muncul koordinat yang sudah kita masukkan, baik yang X maupun yang Y. Di dalam peta yang berbentuk JPG ini, setidaknya dibutuhkan 3 atau 4 georeferensi ini. Biasanya cara atau titik-titik yang diambil yaitu titik-titik pojok. Lalu kita bisa tutup lagi. Mungkin kita bisa mengulangi cara yang sama di titik pojok kanan atas. Itu tadi kita sudah melakukan di titik pojok kanan bawah. Kita bisa di sini, kita klik bareng lagi kiri kanan. Muncul angka 2 berwarna hijau yang menjelaskan bahwa ia merupakan titik kontrol kedua. Lalu kita bisa cek lagi di sini, di view link tabel. Nah, di sini sudah diketahui bahwa terdapat 4 titik yang merupakan titik kontrol dari peta yang kita kelola barusan. Kita bisa klik save seperti ini, lalu kita bisa silang saja di sini. Kemudian jika setelah save data teman-teman atau petanya menghilang, itu kita bisa membukanya lagi dan bisa kita cek lagi kira-kira titik koordinat yang dimasukkan sama atau tidak. Jika tidak sama dengan koordinat yang kita masukkan, berarti belum pas atau karena tidak bisa mengcopy secara 100% sama. Kita bisa lihatnya di sini. Lalu kita bisa lihat di total RMS error. RMS ini sendiri merupakan tingkat error yang dapat melihat titik kesamaan dan kemungkinan salahnya dari peta yang teman-teman kelola. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai georeferensi peta yang ada pada ArcMap. Jika saya terdapat salah kata atau pengucapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian yang telah teman-teman berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.